Pertanyaan dari Lord Harmut. Light novelnya di sini udah sampai volume berapa ya? Terus animenya di sini bakalan lanjut season 4 atau enggak? Light novelnya sendiri sudah sampai part kelima volume 10 atau volume 31. Untuk yang seri Inggrisnya itu baru part kelima volume kedua atau volume 23. Untuk adaptasi season 4-nya, sekalipun di sini ada web-web yang mengatakan bahwa kemungkinan rilisnya tahun 2023, tetapi di sini aku nggak begitu optimis. Dari TO Books, Ajiado maupun Miya Kazuki-san di sini tidak pernah mengabarkan apapun tentang season 4-nya. Dan juga direktur season 3-nya kemarin kan juga nggak bakal melanjutkan pada season 4-nya. Jadi ada kemungkinan nanti kan ganti direktor. Dan tidak menutup kemungkinan bisa ganti studionya. Sangat-sangat mengecewakan, studio anime besar itu tak begitu memandang seri Honshuki no Gyokujou ini. Padahal kalau dilihat secara objektif ya ini bisa disukai entah itu cowok atau cewek, segala umur bisa, entah itu sosial, edukasi, dan histori itu ada gitu. Komedi dramanya juga pas. Jika ini digarap benar-benar spesial, aku yakin Spy X Family pun bisa kalah. Jika kalian melihat komentar negatif pada My Animals-nya, itu banyak sekali yang menyebutkan kalau itu mengecewakan, tidak sewah light novelnya, banyak yang di skip. Sidang dari Riharda pun selesai, Rosman pun sekarang makan dan kembali ke perpustakaan. Hasil diskusinya di sini Rosman hanya boleh memberikan 2 pertanyaan kepada Solange Sensei. Honshuki no Gyokujou part keempat volume kedua, episode keempat. Perjuangan Rosman membentuk komite perpustakaan. Bagian 2. Pesta teh pertamanya Rosman di Royal Academy bareng Solange Sensei. Hime-sama kembali. Hime-sama, selamat datang. Rosman pun memulai untuk meminta maaf dulu sama Solange Sensei karena dia terlalu memaksa sebelumnya. Solange tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum melihat Rosman dengan tatapan ramah, tatapan seorang nenek kepada cucunya yang pasti akan memaafkannya. Solange Sensei, Anda kan mengurus perpustakaan sendirian. Apakah Anda itu mempunyai waktu untuk mengikuti atau mengadakan pesta teh? Dahulu kala ketika masih banyak pustakawan, dia itu masih punya waktu untuk mengikuti pesta teh. Tetapi ketika sendirian itu memang berbeda. Namun kali ini itu lebih diperingankan karena adanya squash dan whist. Ini juga belum pada fase kesibukan. Ramainya perpustakaan biasanya itu ada di ujian akhir. Dan pada waktu itu dia tak mungkin mengadakan atau mengikuti pesta teh. Solange Sensei di sini berterima kasih kepada Rosman yang telah membangunkan mereka. Rosman mendengarnya itu senang karena ternyata dia itu bukan the biggest pest in the world bagi Solange Sensei. Sekalipun Rosman di sini itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain dan dia pun membangunin squash dan whist aja itu nggak sengaja. Rosman menawari kalau Sensei ada waktu, di sini dia itu pengen ngobrol santai membahas tentang squash whist maupun buku yang telah dia buat. Rosman sama membuat buku. Solange Sensei tentu excited. Rosman di sini membuat kisah tentang kesatria. Ternyata di perpus ini juga ada cerita tentang kesatria. Tapi karena cerita kesatria ini nggak populer di kalangan siswa yang kebanyakan cari referensi sekolah, mereka pun hanya berada di pojokan menyendiri di lantai 1. Mayoritas cerita kesatria di Royal Academy ini berfokus kepada petualangan MC mengalahkan Phoebus. Ada juga cerita tentang persahabatan antar kesatria. Tapi yang paling menarik adalah cerita tentang penderitaan Ordo Kesatria Kadipaten Rendah ketika mendapatkan kemarahan dari Ordo Kesatria Kadipaten Besar. Rosman DKK di sini mentranskripkan cerita-cerita tersebut. Filin di sini kesulitan karena bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa lama. Rosman sendiri nggak masalah sih karena dia biasa membaca buku-buku kuil dengan bahasa yang lebih sulit lagi. Hanya satu solusi untuk Filin, biasakan untuk membaca bahasa-bahasa lama. Rosman di sini membawa pulang 1 buku. Bayarannya itu 3 emas besar. Gila, mahal banget itu. Mungkin karena mahal itu, jadi para siswa di sini yang biasanya membawa pulang ke kamarnya itu malas mengembalikan ya. Itu sama aja kayak beli bukunya sih. Membuat Rosman di sini mengingat pada masa Urano di Jepang dulu, meminjam buku itu gratis. Dia pun rindu masa-masa itu. Tujuan jangka panjangnya di sini dia bisa membuat perpustakaan yang menggratiskan dalam meminjam buku. Tapi sayang itu kelihatannya sangat sulit, perjalanan Rosman masih panjang. Harmut dan Cornelius ternyata terkejut ketika ada cerita-cerita tentang kesatria di sana. Mereka kira perpustakaan itu isinya cuma dokumen-dokumen atau referensi sekolah aja. Rosman di sini wajar jika mereka itu tak tahu, karena memang dokumen-dokumen ini itu menyendiri di pojokan. Yang terlihat itu memang referensi sekolah aja, karena itulah yang paling dibutuhkan sama murid-murid di Royal Academy. Harmut di sini ingin mencari informasi tentang turnamen antar kadipaten. Leonor dan Cornelius juga ingin mengetahui tentang Phoebus dalam pertarungan tersebut. Setelah latihan Hardspell, bel ketiga ternyata banyak sekali siswa yang juga ingin ikut membersamai mereka ke perpustakaan. Ada yang tergoda sama Shumil juga.
Karena yang memimpin anak-anak Ehrenfest adalah Rosman, maka base camp-nya Ehrenfest di sini perpustakaan. Mereka disambut Squarch dan Wes di sini yang belum pernah melihatnya tentu langsung terpesona. Tapi Rosman di sini tak peduli tentang itu. Dia di sini langsung maju ke Solange Sensei. Solange Sensei itu terkejut melihat Rosman di sini membawa banyak siswa Ehrenfest. Harmut di sini yang maju duluan. Dia di sini meminta catatan-catatan tentang turnamen antar kadipaten di masa lalu dan Phoebus yang mereka lawan. Tapi sayangnya di sini nggak ada tentang itu. Yang ada treasure stealing Dieter. Dieter pencurian harta karun. Dan list para pemenang turnamen antar kadipaten. Untuk kalian yang belum tahu, Dieter pencurian harta karun. Sekilas aja, ini biasanya diadakan antar kadipaten. Setiap kadipaten itu punya Phoebusnya sendiri yang harus diamankan. Mereka yang bisa mengamankan Phoebusnya ke wilayahnya atau base camp-nya itu mereka yang menang. Cornelius dan Harmut saling bertukar pandang penuh minat. Rosman pun ingin meminjam itu. Solange di sini cukup terkejut. Rosman di sini mencari referensi yang tak biasa siswa lain cari. Dokumen yang mereka cari itu ternyata berada di rak khusus. Dokumen itu hanya boleh dibaca di perpustakaan, akan gawat jika dipinjam oleh bangsawan tapi nggak bisa kembali. Itu seperti dokumen-dokumen rekapan apa yang terjadi di masa lalu ya, jadi itu sebenarnya datanya cukup penting, jadi nggak boleh sampai hilang. Harmut di sini memohon kepada Rosman untuk meminjam filin terlebih dahulu, karena di sini banyak sekali yang perlu dia salin. Harmut di sini mencari meja yang cukup besar, tetapi di lantai 1 nggak ada, adanya di lantai 2 itu sebenarnya ada beberapa meja yang bisa digabung. Cuma, dokumen-dokumen itu nggak boleh jauh-jauh dari Solange Sensei, dia pun meminjamkan meja registrasi. Harmut di sini menyalin bersama dengan Filin dan 2 sarjana lainnya. Solange Sensei yang mengantar mereka. Ketika melihat nyata Rosman dan kawan-kawan di sini masih nunggu, ada senyum tak biasa di wajahnya. Setelah melihat Cornelius, Leonor di sini menanyakan referensi tentang Phoebus. Referensi tentang Phoebus ada di lantai 2 yang berisi laporan-laporan penelitiannya para sensei. Leonor, bisakah kamu menyalin gambar ini untuk kami? Kemampuan menggambarmu jauh lebih baik daripadaku. Leonor tak masalah. Dia menanyakan apakah menggambar itu sulit bagi Cornelius. Leonor di sini menatap Cornelius penuh perhatian. Ini jelas bukan keahlianku. Cornelius mengalihkan pandangannya karena malu. Sedangkan Leonor di sini memberikan senyuman yang penuh kehangatan dan kelembutan. Rosman yang melihat mereka berdua jadi klik banget. Ada chemistry antara Leonor dan Cornelius. Rosman di sini langsung mengingat kejadian ketika Leonor menanyakan tentang hubungan Angelica dan Cornelius. Rosman di sini baru nyadar, ternyata Leonor di sini tidak ingin menjadi wanita seperti Elvira, tetapi dia itu hanya ingin menjadi istri pertamanya Cornelius. Rosman diam-diam menyemangatinya. Pandangan Rosman kepada keluarganya Bonifatius lebih dominan menggunakan fisik mereka daripada otak mereka. Jadi, gadis yang intelek dan suka membaca layaknya Leonor sangat ideal dapat menyeimbangkan keluarganya Bonifatius. Ketika sore, Filin di sini ada kelas praktik dan Leonor juga digantikan sama Traugot. Kali ini yang menggambar itu Cornelius. Rosman di sini diam-diam melihatnya. Ternyata gambarannya itu lumayan lah, nggak buruk sama sekali. Apabila tadi Cornelius itu tidak merendah, dia memang nggak ahli dalam menggambar, maka di sini gambarnya Rosman itu benar-benar pada level disaster, nggak layak disebut sebagai gambar. Ketika Rosman di sini mau keluar, Rosman sama, saya di sini juga ingin berbicara santai dengan Anda. Rosman di sini pertamanya itu nggak ngeh apa sih yang dibicarakan Solange Sensei. Fokusnya di sini masih pada buku yang tadi dia baca. Dia linglung beberapa detik, loading dulu, setelahnya baru sadar itu adalah pembicaraan kelanjutan dari kemarin. Rosman di sini menawarkan bisa ngeteh di kantornya aja biar nggak ganggu kerjanya. Dan Rosman di sini yang menyiapkan teh dan kuenya. Rosman di sini ingin mengurangi bebannya Solange Sensei sebisa mungkin. Solange Sensei di sini nggak enak jika sampai segitu dimanjakannya. Dia pun melihat Richarda. Ini tidak masalah sama sekali. Hime sama di sini memberitahu kami semua detailnya. Pengaturan ini untuk mempermudah Solange Sensei. Kami di sini bersedia untuk memprioritaskan kebutuhan Anda di atas segalanya. Solange Sensei dengan senang hati menerimanya. Dia di sini mengusulkan harinya itu bukan Earth Day, hari bumi, karena biasanya pengunjungnya itu lebih banyak pada hari itu. Akan lebih baik jika pada hari sebelumnya, Fruit Day. Pesta teh pun berhasil dijadwalkan. Ada 2 hari untuk mempersiapkannya. Ketika di kamarnya, Rosman pun mengabarkan kepada para pelayannya. Brunhild di sini terkejut. Ternyata pesta teh dengan Solange Sensei lebih awal dijadwalkan daripada pesta teh dengan guru musik nanti. Memang kalau yang ngurus Rosman di sini memang selalu lebih cepat, selalu di luar prediksi. Hal itu sih udah biasa jika itu untuk Beno sama Lutz. Kurasa memang lebih baik jika kita mengadakan pesta teh dengan Solange Sensei dulu. Brunhild, bukannya nanti Solange Sensei di sini itu jarang berinteraksi dengan sensei yang lainnya. Dia kan selalu terjebak di perpustakaan.
Bukankah ini nanti akan menjadi pesta teh yang sia-sia untukmu, Brunhild? Kamu kan ingin segera mendorong tren dan mode, kan? Solange Sensei memang di perpustakaan ketika musim dingin, tetapi di musim yang lainnya, dia akan berinteraksi dengan bangsawan yang lainnya. Dia juga ingin tahu pendapat orang kerajaan tentang pakaian, jepit rambut, dan kue mereka sebelum pesta teh yang lebih besar lagi. Aku kali ini tuh hanya ingin bahas tentang buku, cerita-cerita, dan baju untuk Squash dan Weiss. Ekspresi tak puas Brunhild. Dia di sini lihat Riyarda, habis itu melihat Rosmine, lalu menundukkan kepalanya, mensejajarkan matanya. Berkat persidangan dengan Riyarda kemarin, para pelayannya akan mengoreksi Rosmine jika dia melakukan kesalahan dalam bersosialisasi. Rosmine di sini harus menyiapkan banyak sekali topik ketika mendatangi pesta teh, karena bisa-bisa nanti Rosmine di sini hanya akan membahas buku saja ketika mendatangi setiap pesta tehnya. Apalagi dalam pesta teh ini, Rosmine mempunyai derajat yang lebih tinggi. Solange Sensei di sini yang cuma Maid Nobel, dia di sini hanya akan mendengarkan apapun perkataannya Rosmine dan meresponnya dengan senyuman saja. Jadi biar bisa lebih akrab lagi, Rosmine di sini harus berhati-hati dalam mengamati bagaimana reaksi orang yang dia ajak bicara. Liseleta itu setuju. Wilfrid sama di sini juga sering menyebutkan kalau Rosmine sama di sini akan sering lupa segalanya ketika itu terlibat dengan buku. Mari kita di sini bekerja sama agar bisa menjadi calon Archduke yang tidak pernah lupa untuk bersikap anggun dan selalu bertindak bijaksana. Jangan khawatir Rosmine sama. Anda adalah orang yang bisa membimbing kakak saya untuk bisa lulus. Jadi hal itu bukanlah di luar kemampuan Anda. Saya percaya pada Anda. Mata Liseleta penuh dengan harapan dan kepercayaan yang begitu kuat sampai-sampai menyakitkan hati Rosmine. Di sini Rosmine benar-benar perlu merencanakan dengan baik agar dia tidak mengacaukan pesta teh kali ini. Setidaknya itu juga untuk Liseleta yang sudah percaya kepadanya. Hari pesta teh dengan Solange Sensei tiba. Di sini Rosmine sudah membersihkannya dengan rinsam dan Brunhild juga sudah menyisir dan mengepang rambutnya sesuai dengan gaya Royal Academy, menggunakan ornamen pada rambutnya, dan di sini jubahnya juga di talinya berbeda. Biasanya seperti ini, tapi kali ini kayak gini. Dan ada hiasan juga pada lencana Ehrenfestnya. Liseleta dan Brunhild sebenarnya sudah mencari informasi tentang Solange Sensei, tetapi mereka tak menemukan apa-apa, kemungkinan karena dia itu tak pernah mengikuti pesta teh dengan yang lainnya. Sebenarnya aku juga ingin ke perpustakaan untuk membahas hal itu, tetapi sayangnya aku tak ada waktu. Solange Sensei di sini pasti akan kesepian, menghabiskan begitu banyak waktu tanpa siapapun untuk bersosialisasi. Semoga pesta teh ini bisa meredakan perasaan itu. Mereka di sini menyiapkan kue pon dengan toppingnya. Yang bertugas untuk mencatat di sini adalah Filin. Pertama kali baginya, dia di sini gemetaran memegang kertas yang mahal. Kemungkinan yang dibawa Filin ini adalah kertas pi yang gagal. Tetapi Filin di sini kelihatannya tidak memperhatikan hal itu. Tapi karena ini pekerjaan pertamanya itu cukup membuatnya gugup. Mereka dibilang kalau Filin ini diperlukan ketika mereka nanti akan pesta teh hanya isinya cewek aja. Apalagi di sini Rosmine juga bertanya tentang cerita kesatria. Itu sih bilangnya. Alasan sebenarnya di sini Brunhild menginginkan Filin di sini bisa menuliskan semua reaksinya Solange Sensei. Filin, pekerjaanmu kali ini cukup penting. Catatanmu bisa digunakan untuk referensi bagaimana penyebaran tren di masa depan nanti dan bagaimana menarik perhatian kadipaten lainnya. Hal itu malah membuat Filin di sini semakin gugup. Dia pun memeluk kertasnya dengan berlinang air mata. Tapi hal itu malah membuat orang-orang di sini malah semakin santai dan tertawa kecil. Apakah masih ada yang kurang? Wilfrid di sini yang menggelengkan kepalanya. Kalau Riyarda bilang siap, berarti kamu emang udah siap. Dia itu malah di sini tuh khawatir apakah kamu bisa bersosialisasi dengan baik atau tidak. Wilfrid itu sudah menjadi tempat curhatannya Riyarda betapa mengkhawatirkannya Rosmine ini. Wilfrid di sini benar-benar layaknya kakak. Padahal secara emosional Rosmine di sini jauh lebih tua. Riyarda membawa gerobak yang berisi teh dan makanannya. Kali ini Rosmine disambut pertama oleh Solange. Dia di sini ditemani satu-satunya pelayannya, Catherine. Squash dan Weiss itu masuk dari pintu petugas. Hime sama di sini. Tidak membaca hari ini? Mereka di sini tuh sambil memiringkan kepalanya. Aku di sini akan mengadakan pesta teh dengan Solange Sensei. Kita akan membahas baju baru kalian. Jadi teruslah bekerja ya. Waktunya mengusap kepala mereka. Mereka pun pergi dengan terayun-ayun kepalanya. Solange Sensei, jika kamu khawatirkan ruang baca, aku tidak keberatan jika kamu membiarkan pintunya terbuka. Tidak, Rosmine sama. Di sini ada beberapa pengunjung. Aku malah di sini lebih khawatir aroma manis dan teh itu masuk ke dalam ruang baca. Solange sedikit tertawa. Rosmine di sini membiarkan musisinya Rosina untuk memainkan lagu barunya tentang Miss Dionora. Ini akan menjadi penampilan pertama. Hal itu malah membuat Solange di sini ragu apakah benar mau dimainkan di sini, nggak di pesta teh bareng guru musik. Rosmine di sini tersenyum. Mereka itu tidak berjanji akan memainkan pertama bersama dengan profesor musik.
Apalagi lagunya itu sebenarnya adalah perayaan Rosmin pertama kali masuk perpustakaan Royal Academy. Para pengikutnya Rosmin yang tahu itu ingin tertawa di tempat, tetapi mereka tetap menggunakan poker face mereka. Rosmin di sini sambil menghidangkan kuenya. Solange Sensei di sini diizinkan menggunakan topping apapun, tetapi dia di sini ingin mencoba tanpa toppingnya. Dia langsung berekspresi seperti ini. Dia cukup menikmatinya. Pertama kali dia merasakan makanan seperti itu. Setelah merasakan 4 topping tersebut, pilihannya itu gabungan antara selai dan madu. Menurutnya rasanya cukup ringan, tidak begitu manis, tapi menyenangkan di mulut. Karena kuenya di Royal Academy ini rasanya sangat manis, maka mereka di sini lebih cocok dengan toppingan selai dan madu yang sama-sama manisnya. Solange mulai mengomentari tentang hiasan rambutnya. Dia sering melihat Rosmin itu selalu memakainya, tetapi siswa RNFest yang lain itu belum pada pakai. Ini penjahit pribadi saya yang membuatnya. Solange Sensei di sini cukup terkejut dengan hiasan rambut 3 dimensinya Rosmin ini dan rambut berkilaunya. Dan setelahnya mereka pun mendengarkan lagu untuk Miss Theonora. Solange Sensei di sini benar-benar menikmatinya. Bahkan dia di sini sampai meneteskan air mata. Selama ini belum ada lagu untuk Miss Theonora. Rosmin pun di sini mulai membahas tentang pengukurannya squash dan waist. Karena nanti semakin lama pengunjung perpus semakin bertambah, jadi akan lebih baik jika Rosmin segera mengukurnya. Rosmin di sini awalnya menawarkan di kantornya Solange Sensei, tapi menurutnya di sini squash dan waist yang memiliki banyak pelindungnya akan lebih baik untuk mengukur di lingkungan di mana itu dapat dikelola Rosmin dengan hati-hati. Jadi aku bisa mengukurnya di asrama RNFest? Ya, tentu saja. Anda adalah tuan mereka sekarang. Tolong buatkan baju yang sesuai dengan mereka berdua ya. Rosmin di sini juga memperlihatkan desain-desain yang telah mereka buat. Mereka semua terlihat cantik. Saya hanya meminta Anda untuk berhati-hati untuk tidak memberikan terlalu banyak aksesoris. Dulu Squash dan Waist pernah memakai baju yang luar biasa ribet, tangannya sampai dihiasi emas. Dia mempunyai topi, tetapi topinya di sini sering jatuh dan emas di tangannya juga sering berserakan. Dulu ketika petugas perpus masih banyak, ada satu orang yang khusus mengawasi pakaiannya. Karena di sini mereka itu punya pelindungnya, jadi yang boleh menyentuh hanyalah mereka yang diizinkan sama tuannya. Jadi tolong berhati-hatilah kepada siapa Anda memberikan izin, karena itu akan berpotensi untuk dicuri maupun dirusak. Rosmin di sini akan berhati-hati, terutama pada Hiroshige Sensei. Jadwal pengukuran pun diputuskan 3 hari lagi. Kali ini, Rosmin mengeluarkan kisah-kisah kesatria yang telah dia kumpulkan. Solange Sensei tentu terkejut betapa banyaknya cerita yang telah dia kumpulkan. Tapi sayangnya, cerita-cerita itu kemungkinan hanya menarik bagi para anak-anak saja. Rosmin di sini tertarik untuk membuat buku juga untuk orang dewasa. Kalau untuk laki-laki mungkin bisa kisah kesatria, dan untuk para wanita bisa kisah tentang percintaan. Ternyata yang paling membuat Solange Sensei di sini tertarik adalah kertas yang nggak biasa dari Rosmin ini. Rosmin di sini tidak mengatakan kalau kertas ini dari tanaman. Dia hanya mengatakan kertas ini tidaklah dari hewan. Dan dia juga bisa memproduksinya secara massal. Harganya pun juga cukup murah. Hanya saja tintanya di sini itu tersendiri. Jadi mungkin bisa dikatakan penggunaannya sendiri tidaklah murah. Tapi setidaknya kertas ini nanti bisa menggantikan tag-tag kayu, jadi bisa memberikan space lebih pada rak buku nanti. Rosmin pun memberikan beberapa lembar kertas. Rosmin terkejut ternyata Solange Sensei di sini lebih tertarik dengan kertas tanaman daripada manisan, jepit rambut atau yang lainnya. Tapi saat itu juga bel keempat pun datang. Pengawalnya Rosmin di sini harus mengikuti kelas praktik mereka, jadi harus segera balik. Sudah lama sejak aku bisa menikmati waktuku. Terima kasih banyak Rosmin sama. Kita di sini mungkin akan sulit untuk menemukan waktu yang sama, tetapi saya di sini ingin mengadakan pertemuan seperti ini lagi. Saya benar-benar menantikannya tahun depan, ketika nanti Rosmin sama telah menyelesaikan kelasnya lebih awal lagi. Jujur saja, di sini Rosmin lebih peka, perhatian, dan menghormati Solange Sensei daripada keluarga kerajaan contohnya pangeran. BTW di sini letak bros dan jubahnya Rosmin pada manga sama light novelnya itu beda. Waktu Rosmin di sini ngetes sama Solange Sensei ya. Berikutnya, pesta teh yang di luar ekspektasi.